Pak Timpres jadi Dewan Pertimbangan Agung untuk siapa? Tanda tanya, itu yang menjadi tema kita. Saya langsung ke Bang Herman. Bang Herman, artinya ini kan banyak sekali pertanyaan termasuk Bang Lusius tadi, termasuk Seno tadi juga sempat bertanya begitu. Sebagian masyarakat menilai revisi ini tidak berorientasi pada penguatan fungsi, tapi justru malah membahas terkait dengan persyaratan, terkait dengan keanggotaan. Bagaimana kalau menurut pertanyaan dari Seno dan Bang Lusius? Tentu memperkuat fungsi ya, karena memperkuat fungsinya memperkuat fungsi karena pertama ya jumlah anggotanya ditentukan oleh kebutuhan presiden, gitu. Ya itu memperkuat fungsi daripada sebelumnya dibatasi. Orangnya sangat terbatas. Kan kita juga harus diwakili oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari tokoh-tokoh yang tentu ini representasi untuk bisa bagaimana memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Kita juga harus mengakomodir dari berbagai profesi misalkan. Yaitu kebutuhan presiden nanti. Tadi kan Undang-Undang Dasar juga sudah memberikan pendelegasian kepada presiden jika memang dibutuhkan. Dan ini dibutuhkan. Nah mengenai kenapa inisiatif di DPR? Karena ada proses-proses yang panjang di pemerintah. Bisa saja proses itu datang dari pemerintah, bisa saja untuk inisiatif itu datang dari DPR. Siapa pengusul? Ya pengusul masyarakat gitu loh. Masyarakat dari mana? Ya dari mana saja yang selama ini bahwa institusi yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden ini terbatas. Nah ke depan ini bisa lebih diperbanyak. Jadi masyarakat konsen sekali nih Bang ya, Terkait dengan kenapa disebut agung? Ya supaya ini menjadi lembaga yang agung, manusia-manusia yang betul-betul punya idealisme, punya nasionalisme, berwawasan kebangsaan yang luas, dan mereka mampu untuk merepresentasikan berbagai kemampuan dan profesionalitasnya di situ. Bisa saja mungkin nanti urusan ketatanegaraan Bang Uda Peri bisa saja gitu. Karena bangsa membutuhkan, presiden membutuhkan. Tapi sama aja kan, nah, ini kan sama jangan dibatasi. Sekarang begitu. Kenapa? Sama Watimpres sekarang kan orang-orang yang mumpuni juga begitu. Iya, tapi kan terbatas. Jumlahnya kan dibatasi, hanya ketua dengan 8 anggota. Kalau sekarang kan bebas sesuai dengan kebutuhan presiden gitu. Nah, ini satu. Yang kedua, kelembagaannya setingkat lembaga negara. Kemudian nomenklatur ini ya kalau mau diperdebatkan ayo memang tidak ada larangan juga gitu. Kalau nggak boleh itu, kalau kita menggunakan nama sejenis dan nama itu telah dipergunakan oleh pihak lain, nah itu tidak bisa. Jangankan kita nomenklatur pemerintahan, membuat yayasan pun kalau sama namanya kan nggak boleh sekarang, nggak bisa diproses gitu. Nah terkait dengan apa sih sebetulnya fungsi dan tugasnya? Ya dibaca Undang-Undang 19 tahun 2006 itulah fungsi dan tugasnya di situ gitu. Penguatannya di mana? Penguatannya di penambahan jumlah anggota dengan berbagai representasinya di situ. Bagaimana dengan penguatan dari fungsi perimbangan dan juga nasihat? Apakah itu juga diperkuat? Ya kan nanti kan ada peraturan pemerintah. Presiden mengeluarkan peraturan. Misalkan presiden butuh penguatan untuk bauran energi ke depan seperti apa. Kan bisa begitu. Presiden butuh pertimbangan misalkan untuk sistem pertahanan semesta seperti apa. Ini kan tidak hanya digarap oleh batasan orang tertentu. Ini butuh masukan dari berbagai tokoh, berbagai stakeholders yang tentu merepresentasikan tadi. Apakah dari tingkat ketokohannya, kesosialannya, keprofesionalitasannya gitu ya. Dan saya sangat aneh kalau tadi Mas Seno mempertanyakan proses ini karena partainya Mas Seno juga menyetujui gitu loh. Di situ. Artinya nggak boleh mempertanyakan ini kepada saya, tanyakanlah kepada praksi saudara gitu loh. Oke, kita tanyakan dulu ke Seno. Saya cuma mau pertanyakan ini saja gitu. Kenapa, kita mau Lusius? bikin undang-undang bikin undang-undang tentang DPA, Dewan Pertimbangan Agung. Tapi di dalamnya kemudian kewenangan presiden untuk membentuk anggota Dewan Pertimbangan itu sesuka-sukanya. Artinya tidak dibatasi. Ya, tidak ada batasan begitu. Itu bagaimana sih kalau akhirnya kemudian diserahkan ke presiden ngapain bikin undang-undang sih? Kalau Mas Yus mungkin yang memilih mungkin Enggak, ada kan tapi seperti kan Bang ada Abalin bilang tadi, etikanya, ini untuk ada pendidikan peraturan politik, perundangan lain ini untuk terkait, pendidikan politik. ada. Jadi artinya harus jelas Tadi saya batasannya. katakan, dalam Kalau bikin menyusun undang-undang terus tidak ada itu, batasannya, ya ngapain bikin undang-undang dalam sih? menyusun undang-undang itu ada peraturan perundang-undangan dalam penyusunannya. Kalau tidak sesuai dengan peraturan perundangan itu, pasti dicopot nanti oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ada aturannya semua itu. Bang, Presiden juga kan, tidak akan mestinya kan kalau DPR merasa
DPR punya studi tentang DPA dan kebutuhan keanggotaan DPA itu seperti Ada. apa. Mestinya sudah dijelaskan Karena atau dipastikan dalam ya, undang-undang. karena harus pasti gitu ya. prasyarat di dalam kita membahas undang-undang itu harus ada naskah akademik. Betul. Jadi naskah akademik juga Apakah itu ini sudah ada? Ada dong. Oh iya dong. Persyaratan Belum utama kelihatan. itu. Belum Bapak kelihatan. ini kalau jadi Belum anggota ada di DPR website. pasti tahu itu, pasti mengerti. Belum ada di Saya makanya website. tadi ketika ketemu Pak Yus, kayaknya sudah jarang ke DPR ya Pak Enggak, Yus. enggak serius. Saya mencari itu sebelum ke sini tadi. Ya, Ya, nanti Saya belum silakan temukan kebalik itu ya. Di soal prosedur di DPR tadi gitu ya. Kenapa, Bang Naskah Lusius? akademik ini mestinya tersedia sebelum draft itu dibikin. Ini pendasaran teoritis soal kemana RUU itu mau dibuat dan untuk alasan apa RUU itu dibuat. Itu yang nggak pernah kita terima. Oke, singkat saja Jangan naskah itu, akademiknya, Bang jangan. Herman. Sebelum Revisi, ke sana. revisi. Bang. Undang-undang itu dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Dibentuk oleh DPR dan pemerintah. Usulannya bisa dari masyarakat, bisa dari individu, Ya, bisa ya. dari Tahu, siapapun. tahu. Usulannya. Ya artinya kalau Bapak setiap hari mengikuti kerja balik pasti tahu. Karena kan tidak fokus di situ. Maka dengan banyaknya persoalan kebangsaan barangkali ya kemudian tidak terfokus di situ. Tadi disebutkan 1 hari, enggak 1 hari kok. Bang, Saya dari mulai sederhana pemberitahuan aja. awal sampai pembahasan itu berjalan Ya. dan tidak mungkin yang namanya badan legislasi untuk membahas undang-undang, revisi undang-undang yang tidak masuk dalam prolegnas prioritas 2024. Bukan Dan soal itu, proses sederhana sampai ke aja, sana juga sederhana ada aja. prosesnya. Dunia ini sudah semakin canggih gitu ya. Menaruh naskah akademik itu di website DPR itu nggak susah banget, butuh 2-3 menit. Web internet DPR itu sangat-sangat cepat ya. Saya curiga Ya, memang nanti tidak dicek ada, lagi lah. tapi dibikin ada aja sih. Oke, nanti Ya, dicek kita lagi. cek lagi Nanti lah. dicek lagi. Kita Makanya cek itu lagi saya ya, Bang bilang Lusius Pak ya. Yus ini Oke. sudah lama saya nggak lihat di DPR. Oke, makanya Itu main-main lah masalahnya. nanti kesana. Oke, saya langsung tanyakan Bang Herman, diduga berbohong DPR terkait hal ini, terus tadi Mas Eno mengatakan masyarakat sebelah mana nih? Masyarakat di lingkungan istana atau masyarakat yang mana nih Bang Herman? Ya, saya kira silakan saja lah untuk menuduh-nuduh, menuding-nuding gitu kan. Dosa-dosa sendirilah gitu. Dan kalau menuduh berbohong ya jelas bahwa proses berlangsung, kemudian bahkan terbuka dalam media yang sangat terbuka pembahasannya dan kemudian diputuskan di gedung DPR. Nah, saya akan ke Mas Eno dulu. Mas Eno, dalam memutuskan kesepakatan dalam undang-undang itu diserahkan kepada praksi-praksinya. Jadi jangan Anda bertanya versi kepada saya gitu. Karena memutuskan undang-undang itu berdasarkan praksinya masing-masing. Pandangan mini praksi, kemudian pandangan praksi-praksi. Jadi kalau ya Anda tanya kepada praksi Anda kenapa menyetujui gitu loh. Ya memang yang menyetujui dengan versinya, dengan narasinya, ya praksi Anda gitu loh. Tanya gitu. Kecuali kalau Anda tidak menyetujui, praksi Anda tidak menyetujui, boleh berdebat. Kenapa? Misalkan Demokrat menyetujui revisi itu. Nah, maksudnya itu gitu. Dan kalau untuk ini mendiskusikan ke publik silakan saja. Ini kan proses demokrasi gitu. Nah, kalau Anda berbicara ini dari mulai tahun pertama sampai hari ini, saya cuma jempol. Kenapa terakhir ini daya kritis itu muncul gitu? Gimana Mas Kan Eno? semestinya 2 tahun, 3 tahun yang lalu Anda kritis seperti itu. Mempertanyakan kenapa ada bansos, kenapa ada itu segala macam. Kenapa baru sekarang? Jadi jangan juga kemudian mempertanyakan kepada saya gitu. Nah, yang kedua saya harus menjelaskan. Mohon saya beri kesempatan Oke, ya. oke. Kan tadi Anda bicara, sekarang saya menjelaskan. Oke, silakan Bang Herman. Bahwa proses sampai kepada pembahasan di badan legislasi itu semua itu melalui seleksi dari pimpinan. Ketua DPR itu juga dari fraksi Anda juga gitu loh, dari partai Anda. Tidak akan bisa sampai kepada balik kalau tidak ada persetujuan dari pimpinan. Nah artinya ya kenapa saya membalikkan? Ya saya tidak ingin berdebat sebetulnya. Saya tidak ingin mengatakan persoalan ini, gitu. Nah oleh karena itu ada proses dan tahapan-tahapan yang sampai kepada balik itu juga berproses di pimpinan. Nah ketika itu sampai kepada balik, didelegasikan untuk dibahas, ya kami bahas di balik, gitu loh. Tentang siapa inisiatif itu bisa DPR, bisa pemerintah. Bisa kenapa datangnya dari DPR? Bisa saja ini permintaan pemerintah yang diinisiatif di DPR. Bisa saja. Karena apa? Dalam menentukan prolegnas 5 tahun,
Dan dalam menentukan prolegnas prioritas itu dibahas antara DPR dengan Menkumham. Menkumham kan dari fraksi Anda juga gitu loh. Artinya bahwa ini sudah melalui tahapan proses. Jadi memang ada permintaan pemerintah Apanya? ke DPR begitu terkait hal ini. Lo dibahas dengan pemerintah dong. Dibahas dengan pemerintah. Selalu dibahas dengan pemerintah. Menetapkan prolegnas prioritas, yaitu bersama pemerintah. Dalam kasus Dan ini, tidak Bang, akan berarti- sampai ke balik untuk dibahas kalau tidak ada pendelegasian dari pimpinan kepada balik. Oke. Saya kira ini jelas gitu, dan bagi balik ketika didelegasikan untuk membahas ini, ya kami bahas sesuai dengan urgensinya. Dan kemudian ini berproses dan kemudian disetujui bersama. Disetujui dulu oleh praksi-praksi di badan legislasi. Dari badan legislasi masuk dulu ke Bamus melalui pimpinan untuk disetujui masuk menjadi usul inisiatif di paripurna. Nah, usul inisiatif juga di paripurna ditanyakan kembali kepada seluruh praksi-praksi dan anggota. Oke. Baik. Buktinya tidak ada yang mempertanyakan, gitu loh. Maksud saya berarti ini paripurna diputuskan dan kemudian setelah ini menjadi masuk kepada pemerintah. Jangan juga ayo kita buka lagi wacana pemikiran kita. Ini belum jadi undang-undang. Ya, ya. Ini masih menjadi usul inisiatif DPR yang dikirim kepada pemerintah. Surpresnya belum turun. Surpresnya belum balik ke Masih DPR. belum ya, masih menantikan ya. Oke. Ayo, ini nanti Saya- kita ada ruang untuk Ya. membahasnya. Mas Yus nanti memberikan usulan. Oke, silakan. Gitu loh. Saya